Apakah di masa tabi'in sudah ada mazhab fikih? Masa di masa adanya mazhab fikih yang empat tentu saja bukan di masa para tabi'in, tetapi masa mereka setelah generasi para tabi'in. Jadi kurang lebih bisa dikatakan masa-masa hidup para imam yang empat itu sejak era atba'ut tabi'in atau satu generasi setelah generasi tabi'in. Walaupun demikian, bukan berarti keduanya terpisah waktu, melainkan berhimpitan dan saling masuk satu dengan yang lain. Sebut saja misalnya Al-Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah dan wafat di tahun 150 Hijriah. Kalau dilihat dari tahun lahir, sebenarnya beliau lahir di masa masih tabi'in. Bahkan di masa itu masih ada sebagian sahabat Nabi yang masih hidup. Disebutkan bahwa generasi sahabat yang terakhir adalah Abu At-Tufail Amir bin Wathila Al-Laythi radhiyallahu anhu. Beliau yang juga dikenal dengan sebutan Al-Kanani diperkirakan wafat pada tahun 102 Hijriah. Versi lainnya menyebutkan bahwa beliau wafat tahun 110 Hijriah. Beliau dimakamkan di Mekah Al-Mukarramah. Wafatnya sahabat yang terakhir ini menandai pindahnya era sahabat ke era tabi'in. Di sisi lain, salah satu imam mazhab yang empat yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah baru lahir pada tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan tahun wafatnya Abu Hanifah, dan beliau wafat di tahun 204 Hijriah. Jadi ada ulama mazhab empat yang sudah lahir sejak awal sekali masih di era tabi'in, tetapi masa imam mazhab yang empat membentang panjang hingga wafatnya Imam Ahmad bin Hanbal di tahun 241 Hijriah. Masa tabi'in adalah mereka yang pernah bertemu langsung dengan para sahabat Nabi di masa hidupnya dalam keadaan muslim dan wafat dalam keadaan muslim juga. Masa tabi'in dikenal sebagai masa di mana para sahabat umumnya sudah wafat dan yang menjadi rujukan masalah hukum agama adalah para tabi'in. Para tabi'in adalah murid-murid para sahabat yang meneruskan ilmu para sahabat sekaligus mewarisi keulamaan mereka. Dan sebagaimana para guru mereka, para tabi'in ini bukan hanya berposisi sebagai periwayat nas-nas syariah, tetapi lebih dari itu. Mereka adalah para mujtahid melakukan istimbat hukum di luar apa yang mereka riwayatkan dari para sahabat. Jumlah mereka tentu lebih banyak dari jumlah mujtahid di kalangan sahabat. Karena tiap sahabat tentu punya banyak murid yang benar-benar berhasil dicetak menjadi mujtahid besar di masanya. Karena para sahabat yang menjadi guru mereka hidup berpencar-pencar di berbagai pusat peradaban Islam sepeninggal Rasul. Maka keberadaan para mujtahid dari kalangan tabi'in itu pun terpencar sesuai dengan tempat tinggal para sahabat. Mazhab fikih di era tabi'in, tentu saja di era tabi'in belum ada pembagian mazhab yang empat, namun bukan berarti di masa itu belum ada ilmu fikih. Justru para ulama mazhab yang empat itu adalah murid-murid terbaik dari generasi tabi'in. Di masa tabi'in terkenal adanya kota-kota yang menjadi pusat ilmu syariah seperti Madinah, Mekah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, dan Yaman. Kota-kota itu menjadi pusat pengajaran ilmu agama karena beberapa faktor, terutama karena para sahabat yang berapel mujtahid itu tinggal di sana dan membangun pusat pendidikan ulama mujtahid. Satu, Madinah. Meski kebanyakan sahabat pergi meninggalkan Madinah sepeninggal Rasulullah dan era khilafah Rashidah, namun tentu saja masih ada para sahabat berlevel mujtahid yang menjadi ulama dan membangun pusat pengkaderan para mujtahid. Setidaknya masih ada ulama mujtahid selevel Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhuma. Maka lahirnya 7 ulama ahli fikih dari kota Madinah, di antaranya Sayyid Ibnu bin Al-Musayyib, Urwah bin Az-Zubair, Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Abu Bakar bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, Sulaiman bin Yasar, Ubaid bin Abdullah, Nafi Maula Abdullah bin Umar. Dua, kota Mekah. Kota Mekah sebagai tempat awal mula turunnya wahyu dan di dalamnya terdapat Baitullah juga menjadi pusat pengkaderan para ulama mujtahid. Di kalangan sahabat berlevel mujtahid ada yang menjadi guru di Mekah antara lain Ibnu Abbas dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Di antara murid-murid sejati Abdullah bin Abbas adalah Mujahid, Atha bin Abi Rabah, Tawus bin Kisan dan lainnya. Namun karena di masa itu para ulama juga punya kebiasaan berpindah-pindah kota, maka tidak heran kalau ada sebagian dari mereka yang dianggap sebagai ulama yang mewakili kota tertentu pada satu waktu, tetapi pada waktu yang lain mereka mewakili kota lainnya, contohnya Tawus. Beliau kadang disebut sebagai ulama Yaman karena juga pernah tinggal di Yaman. Tiga, Kufah. Jumlah sahabat yang pindah ke Kufah tidak sedikit. Bahkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pun pernah memindahkan pusat pemerintahannya ke Kufah. Selain itu juga ada Abdullah bin Mas'ud yang sejak zaman Khalifah Umar telah diutus secara resmi untuk menjadi guru para ulama. Lahir dari tangan Abdullah bin Mas'ud para ulama mujtahid dari kalangan tabi'in antara lain Al-Qamah, Al-Aswan, Masruq, Shuraih, As-Sa'abi,
An-Nakhai dan Sa'id bin Jubair. An-Nakhai adalah tokoh tabi'in yang menjadi salah satu guru dari Al-Imam Abu Hanifah nantinya. Yang keempat yaitu Basrah. Anas bin Malik dan Abu Musa Al-Ash'ari adalah dua orang sahabat yang mengajarkan ilmu syariah di kota Basrah. Dan di antara murid terbaik kota Basrah dari kalangan tabi'in adalah antara lain Al-Hasan Al-Basri dan Muhammad ibn Sirin. Yang kelima Syam. Ketika diutus menjadi gubernur Syam, Yazid Abi Sufyan sempat berkirim surat kepada Khalifah Umar di Madinah. Isinya bahwa penduduk Syam membutuhkan pada para ulama dan mujtahid, fatwanya ditunggu-tunggu serta untuk menjadi guru agar lahir para mujtahid generasi berikutnya. Surat itu dijawab oleh Umar dengan mengirimkan sahabat berlevel mujtahid yaitu Muaz bin Jabal, Ubadah dan Abu Darda radhiyallahu alaihim. Muaz bin Jabal kemudian menghabiskan sisa hidupnya di Syam dan Palestina menjadi guru besar. Ubadah bin Samit mengajar di wilayah Hims dan Abu Darda mengajar di Damaskus. Maka lahir dari tangan mereka murid-murid yang handal menjadi mujtahid terbesar di zamannya seperti Abu Idris Al-Khawlani, Makhul Ad-Dimashqi, Umar bin Abdul Aziz, Raja bin Haywah, dan juga imam besar penduduk Syam Abdurrahman Al-Auza'i. Yang keenam Mesir. Di Mesir kita menemukan ada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Abdullah adalah seorang sahabi termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul. Namun di samping itu beliau yang merupakan putra dari Amr bin As, sang gubernur wilayah Mesir, juga seorang mujtahid yang banyak melakukan istinbat hukum. Banyak kalangan tabi'in yang menimba ilmu agama dari Abdullah. Salah satunya adalah Yazid bin Hubaib. Yazid adalah orang yang nantinya menjadi guru bagi Al-Laits bin Sa'ad, ulama besar Mesir di masanya. Yaman di antara fuqaha ahli ijtihad yang tinggal di Yaman dari kalangan tabi'in adalah Matraf bin Mazin. Beliau di kota Sana'a berkedudukan sebagai hakim atau qadi. Selain itu juga ada Hisham bin Yusuf